Временно подпавший под иго немецких разбойников. Наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии. Georgia di Tbilisi tepatnya di ini adalah Liberty Square. Kita mengunjungi ke Museum Stalin, bapaknya revolusi Rusia, bersama dengan tur. Kita lihat, kita ke Museum Stalin. One pair dari Korea Selatan, satu dari Cina, satu dari Georgia yang sedang ngomong ini, dan Jemera adalah guide-nya. Untuk bisa masuk museum ini tidak sulit. Cukup membayar tiket 5 lori, setara Rp40.000, termasuk guide-nya. Hanya saja, guide ini akan menjelaskan sejarah Stalin sesuai versinya, versi propaganda. Isi museum ini kurang menarik, karena sebagian besar berisi foto diktator ini, tanpa banyak penjelasan apa-apa. Kendati demikian, tetap saja turis, termasuk turis dari Georgia, berkunjung ke museum ini. Joseph Stalin, dengan segala kontroversinya, adalah nama besar dalam sejarah dunia. Kekuatannya saat itu sejajar dengan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan Presiden Amerika, Dwight Eisenhower. Tiga tokoh dunia itu berperan penting dalam kancah revolusi dunia. Stalin menikah 2 kali, memiliki beberapa anak dan cucu yang hingga kini menetap di Moskow dan Amerika. Di Georgia, jejaknya sangat terasa, khususnya di kota Gori. Museum ini juga cukup mega, berdiri di antara gedung tua di era komunis. Hanya sayang tidak ada kesempatan bagi turis untuk mendapatkan panduan yang netral. Jadi setelah mendapatkan penjelasan pemandu lokal, sebaiknya menelaah sendiri dari sumber lain yang independen. Conference in 1943. Here and every photos you will see the Stalin's left hand was short. Official information, he had broken it twice in his different ages. When he was born here, there was downstairs. Stalin's brother made shoes for the rich people of the town. They spent 4 years here. After 4 years, they Ini adalah kereta yang digunakan Stalin jika melakukan perjalanan dinas. Stalin takut naik pesawat terbang, sehingga kereta ini sebagai gantinya. Ada kamar tidur dan MCK, dan tentu saja anti peluru. Joseph Stalin lahir di Gori, sekarang Georgia, dari keluarga miskin. Bapaknya pekerja di pabrik sepatu, pemabuk, dan suka main tangan. Ibunya penganut Kristen Ortodoks yang taat. Stalin dikirim ke Tiflis, ibu kota Georgia, untuk sekolah seminari di gereja Ortodoks. Namun, Stalin lebih memilih menjadi aktivis bawah tanah. Beberapa kali sempat ditangkap dan dibuang ke Siberia. Stalin pernah mendirikan koran gerakan bawah tanah, Pravda, yang artinya kebebasan, sampai akhirnya mencapai puncak karir sebagai penguasa Rusia, menggantikan Lenin yang meninggal mendadak. Museum Stalin di Gori menempati bangunan yang megah. Di sini dipasang artefak kebesaran Stalin. Dalam tur yang harus dipandu guide lokal, tidak disebut sama sekali bagaimana Stalin memerintah dengan tangan besi sehingga menyengsarakan jutaan rakyat Rusia.
Tidak ada tentang kerja paksa, pembuangan ke gulag, dan tewasnya jutaan manusia akibat tangan besinya. Tidak semua penduduk Georgia menyukai Stalin saat ini. Bahkan banyak yang membencinya. Patung Stalin digori, bahkan dirobohkan. December 2nd, 1949, at the peak of his power, Stalin celebrates his 70th birthday. Khrushchev joins in the deification of his leader. Stalin, he proclaims, genius. Jenazah Stalin kini berada di Red Square, Moskow. Nikita Khrushchev, pengganti Stalin, berusaha melakukan destalinisasi, seperti ketika Pak Harto menasbihkan peran Bung Karno. Banyak turis tidak puas dengan kunjungan ke Museum Stalin, karena lebih mirip propaganda ketimbang kebenaran sejarah. Beberapa fakta menarik tentang Joseph Stalin, antara lain 1, tangan kiri Stalin pernah cedera waktu kecil, sehingga terlihat tidak banyak bisa digerakkan dalam berbagai kegiatan. 2, Stalin pernah kena penyakit cacar, namun hanya satu foto yang bisa menampakkan bekas sakit cacar itu. Foto lainnya banyak ditutup make up. 3, Stalin memiliki suara tenor yang indah, yang dilatihnya dengan bagus saat menjadi murid seminari gereja ortodoks. 4, meskipun pernah menjadi tangan kanan Lenin, pada akhirnya Lenin tidak menyetujui Stalin menjadi penerusnya. Namun Stalin tetap bisa menduduki jabatan tertinggi sebagai pemimpin besar revolusi Rusia. 5, Stalin meninggal dunia karena stroke dan tidak mendapatkan pertolongan dokter, karena anak buahnya tidak berani memasuki kamar tidurnya. Mereka tidak berani membangunkan Stalin yang saat itu ternyata terkena stroke. At the beer, the beginnings of a struggle for power reminiscent of the aftermath of Lenin's death. Again, a collective leadership takes over. Molotov, Beria, and Malenkov, who becomes premier. Khrushchev waits in the background. The East Berlin uprising against the communist dictatorship gives Khrushchev an opportunity to split the triumvirate. Khrushchev says it has now been established that this villain, Beria, had climbed up the government ladder over an untold number of corpses. Among other charges, Beria is accused of treason by his failure to foresee the uprising, and he is executed. Khrushchev takes Beria's place in the collective leadership and uses his position as Secretary General of the party, as Stalin did, to staff key posts with his followers. Premier Malenkov, on Khrushchev's right, is disgraced and forced to resign. Malenkov's successor, Nikolai Bulganin, shown here with Marshal Zhukov, is a Khrushchev puppet, and Khrushchev is soon to succeed him. Molotov is banished.